Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPB Karawang. Masih di mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Di part ketiga ini pada materi ke-14, pertemuan ke-14, yaitu tentang templating. Kita coba untuk memasang jQuery dan juga CSS ya. Kita menggunakan CSS dan juga jQuery serta JavaScript ya, tentu saja yang nantinya akan kita gunakan untuk mempercantik tampilan tabel dan juga form-form yang nanti digunakan gitu ya. Nah, tetapi untuk teorinya terlebih dahulu nanti rekan mahasiswa bisa searching lah ya, bisa cari-cari apa itu jQuery, apa itu JavaScript, kemudian apa itu CSS. Nanti rekan mahasiswa bisa pelajari sendiri ya, karena kita tidak terlalu mendalam lagi terkait dengan teori-teori tersebut ya, karena di sini yang diperlukan adalah fungsionalitas dasar sebetulnya. Ini hanya tambahan saja sebetulnya, nanti rekan mahasiswa bisa menggalinya lagi setelah selesai perkuliahan ini ya. Oke, baik, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian kita coba untuk running dulu ya. Ini programnya ya. Coba untuk mempercantik tampilan dari tabel yang ini ya, supaya lebih keren ya, lebih keren, lebih harus user friendly lah gitu ya. Oke, caranya adalah yang pertama buka dulu rekan mahasiswa di paket admin LTE-nya ini ya, di folder yang tadi ya. Masuk ke dalam page ya, kemudian masuk ke dalam example, kemudian di sini bukan example, tabel, kita masuk ke dalam tabel ya. Jadi masuk ke dalam foldernya rekan mahasiswa, kemudian masuk ke dalam page, masuk ke dalam tabel gitu ya. Kemudian kita coba buka, yaitu data dulu deh. Kita open dalam notepad, kemudian kita coba panggil data dari sini ya, admin LTE 3, atau kita tidak saja lah, kita paste, kita panggil localhost slash template LTE 3, kemudian di belakangnya kita panggil namanya, kita masuk ke dalam page ya, page slash table slash data. Aduh Pak, panjangan gitu, pusing lah, ini saya nggak hafal. Ya udah, rekan mahasiswa buka dari sini. Nah, ini mana? Dari sini ya, tabel, kemudian pilih page, kemudian pilih tabel, lalu yang data ya kan, kita pilih data. Nah, rekan mahasiswa boleh langsung copy ini ya, linknya ya. Nah, begini ya, tapi slashnya ini kebalik ya. Oke, sampai sini saja dari page, copy, paste di setelah admin LTE 3 gitu ya. Nah, slashnya dibalikkan, kemudian karena kita mau memanggil data ya, kita di sininya pakai slash data.php. Oke. Sorry,
.html ya. HTML. Oh ya. Berarti di sini kita .html. Oke, nah ini ya, ini contoh atau sampel data yang ada di admin LTI. Nah ini contoh tabelnya. Jadi kita coba untuk menerapkan di sini, ya kan, tabel di sini supaya bisa seperti ini gitu. Ya, triknya gimana Pak? Caranya bagaimana? Mudah. Caranya mudah ya. Yang penting rekan mahasiswa tonton video ininya sampai tuntas ya, biar nanti paham. Oke. Nah, paketan daripada admin LTI ini bisa kita, cara untuk menemui tabel ini bisa kita kopikan di titelnya ya, karena kita coba pengen menerapkan model tampilannya seperti ini. Gitu. Kita di sini itu menggunakan namanya jQuery, ya, jQuery data tabel. Berhubung kita sudah satu template, artinya ya kita tinggal panggil saja. Ya, jadi nggak perlu kita memasang lain-lainnya. Ya, kita kopikan ini supaya bisa mencari atau men-search ya di dalam script datanya. Ya, kita buka. Ini datanya sudah dibukakan ya. Oke, nah ini tampilannya udah data ya. Atau kalau misalkan masih lupa lagi tadi, oke, yang ini dihilangkan saja dulu biar gak pusing ya. Oke, baik, kita buka foldernya. Nah, di paste tabel, kemudian klik data, klik kanan ya, open with Visual Studio Code. Nah, ini dikopikan supaya kita bisa mencari keywordnya. Nah, copy ya. Jadi kita kan pengennya yang pakai ini ya, data tabel with default feature. Langsung di file data.html-nya, Ctrl F, paste. Nah, jadi ini yang nanti kita copy pastekannya adalah ini, dari sini sampai bawah ya. Oke, sampai bawah. Sebenarnya nggak perlu di copy ya, kita cukup memahami sintak ininya saja. Sintak terpentingnya adalah ini ya. Nah, oke, sama tabel ini. Oke, itu kopikan ya, di data tabel ini kita kopikan ini saja. Oke, nah untuk mencarinya adalah Ctrl F ya, Ctrl F, kemudian file yang sudah di copy dari sini pastekan di sini, Ctrl F lagi, Ctrl F gitu ya, F pantak, kemudian paste di sini, lalu enter gitu. Itu cara searchnya. Kemudian kita kopikan dari sini sampai sini. Kita masukkan ke dalam tampilan. Ya, kita taruh di posisi paling, nggak paling atas ya, di posisi sini saja ya. Ini hapus saja ya, data mahasiswanya kita hapus di setelah body lah, sini gitu ya. Kemudian ini kita tambahkan lagi yaitu tabel ya. Tabel di sini kita hapus saja. Ini pindahkan saja dulu ya, X tambah datanya ditaruh paling atas saja dulu sini. Oke, kemudian ini dihapus saja. Oke, nanti tabelnya pakai ini, atributnya ini ya, ID-nya ini. Jadi nggak perlu merubah ID ini, karena ini yang nantinya akan memanggil jQuery-nya. Kelasnya juga nggak boleh diubah. Oke, kemudian kita lihat lagi data yang ada di sini. Nah, di sini kita gunakan dead ya, dead ini nantinya adalah
untuk membuat header. Nah, jadi membedakan jQuery antara header dengan body. Ya, jadi kita gunakan that karena kita menggunakan apa namanya jQuery. Jadi di sininya kita gunakan that. Oke. Gitu ya, sebelum tr. Sebelum tr, kemudian setelah tr kita tambahkan lagi slash caret ya, caret tulisannya. Jadi biar nggak bingung kita taruh di sini atau kita luruskan saja. Rapikan saja dulu. Nah, ini namanya card header. Oke, begini ya. Kemudian setelah slash ted, ini kita buat namanya tbody. Kemudian di akhir kita kasih, setelah, kalau di sini coba lihat lagi ya, di data lagi. Setelah ini panjang ya, karena kita di sini masih manual ya, belum menggunakan database. Di paling akhir pokoknya di sini ya, tbody lagi ya. Ini setelah tr ya, copy aja. Setelah tr kita masukkan tbody lagi. Oke, ini dirapikan saja ya. Oke, begitu. Coba kita refresh dulu hasilnya bagaimana di sini ya. Yang kita refresh. Nah, wah udah mendingan ya. Tapi ini belum sepenuhnya ya. Kita belum seperti ini nih. Ya, ini baru seperti ini. Oke, berarti ada yang perlu diperbaiki. Oke ya. Kita cek lagi script dari apa namanya datanya. Oke. Oke, sudah. Ini sampai bawah, kita cek. Adakah yang masih tertinggal? Nah, ini ada div ya. Kopikan 2 div setelah tabel. Setelah atau sebelum? Ya, setelah ya. Setelah tabel. Kita paste di sini div. Oke, coba refresh. Nggak ada perubahan ya. Oke, nah berikutnya kita baru memasukkan yang namanya jQuery ya. jQuery dan juga apa namanya JavaScript atau ya jQuery dan JavaScript ya, kemudian CSS-nya. Ya, 3 ini yang nanti akan memberikan nuansa apa namanya efek-efek yang ada di sini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini kan bisa di apa namanya? Di sort ya. Sort berdasarkan atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Kemudian ada print, ada convert PDF, langsung download gitu. Ya, seperti ini. Kemudian ada selection, ini bisa dipilih mana yang mau ditampilkan begitu ya. Kemudian ada download Excel, copy ya, bisa langsung CSV juga ya, seperti itu. Nanti kita akan aktifkan ini dengan mengaktifkan jQuery. Nah, ini perlu diperhatikan ya rekan mahasiswa, perhatikan matang-matang. Nanti videonya boleh diputar ulang lagi gitu. Yang perlu dimasukkan ke dalam dashboard berarti ya, berarti ke dalam dashboard kita perlu nambahin
Source yang pertama adalah data tabel ini ya, data tabel ini kita kopikan data tabel ini sampai ke paling bawah kayak gitu ya, copy, kita coba pastekan di dalam dashboard. Dalam dashboard belum ada ya data tabel, kita taruh di paling bawah saja. Oke, ini ya. Nah, kemudian ini kan karena dia ada di dalam lokasi ini yang di template tadi, karena dia ada di dalam page ya, ada di dalam folder-folder lain, maka di sini kan ada titik-titik slash gitu ya. Ini perlu diubah ya, karena kita tidak masuk ke folder apa namanya, keluar dari folder ya. Kalau ini kan keluar dari folder, kita hapus saja titik-titik slashnya. Oke. Oh, ini ada yang sama. Oh, nggak ada ya. Button, tak ada yang sama. Oke. Belum sih, belum ada ya. Oke, save saja. Kemudian kita scroll ke bawah masih di dashboard. Nah, di sini untuk JavaScript-nya. Kalau di atas tadi yang berbentuk link URL gitu, ini adalah untuk CSS, untuk style, untuk tampilan. Kalau ini adalah untuk fungsi dari tampilannya. Nah, ini menggunakan jQuery ya, dengan JavaScript. jQuery itu ya singkatannya JavaScript. Nah, kemudian apalagi ya, pokoknya searching aja di Google ya terkait dengan JavaScript. Oke. Masukin ke sini ya, yang dari sini, dari dalam data tabel, kita scroll juga di paling bawah biasanya. Oke, kita cari data tabel plugin. Nah, ini ya, data tabel plugin. Kita kopikan satu bundle ini, kita masukkan ke dashboard lagi. Taruh saja yang paling ujung saja di sini, biar gak bingung. Kemudian ininya dihapus sama seperti tadi ya. Oke. Ininya dihapus dulu. Oke. Terus save. Coba kita refresh dulu hasilnya seperti apa. Tidak ada perubahan ternyata. Oke. Masih kita masuk lagi ke dalam data.html. Klik lagi. Nah, berikutnya kita kopikan script ini ya. Script ini yang menjadi penentunya nih. Sampai script ya. Pokoknya script ditutup dengan script. Ini copy ya. Ini taruh di dashboard, kemudian di sini saya taruh di setelah body. Save. Coba di refresh ya. Nah, muncul ya seperti ini saudara-saudara. Ini tampilannya ya. Oh, ini bisa di download PDF-nya tuh ya, sudah bisa. Nah, cuman di sini ada permasalahan nih. Nah, ini harusnya sama seperti ini ya, ada abu-abu putih gitu ya. Ini ada masalah di sini. Oke, kita cek ya. Kita cek di dalam tampil ya. Apa sih sebenarnya yang belum ada?
ada sebetulnya apa sih? Ini saja search. Title sudah, TR sudah, T-body sudah, TH semua sudah belum ya? Ditampil sini sudah TH semua. T-body. Oh di sini ya, ternyata T-body-nya jangan setelah TR. Oh iya benar ya, TR, T-body. Kemudian di bawah sini kita cek TR setelah TR T-body. Kalau dari sini sudah oke. Ini selection. Oh ini harus ada ini ya, selection. Oh ini nih, perlu nih ya. Ini dikopikan ya, selection ini di main content ya, selection content. Kita nggak perlu pakai selection. Coba aja kita kopikan dari sini aja ya. Copy, kita paste ke tampil, ditaruh di paling atas sini. Card sudah ada ya, kita hapus saja. Refresh. Oke, masih bermasalah ya. Coba kita cek yang project yang saya buat folder apa ya, tampil. Nanti kita cocokkan ya apa permasalahannya. Nanti saya juga akan share ke rekan mahasiswa ya untuk scriptnya. Oke, T-body card. Oke, sudah benar. Di sini Ted udah. Oke, coba kita copy saja. Ini card ada. T-body slash oke. Coba kita lihat yang di dashboard, tampil yang di sini. T-body ini ya, T-body-nya setelah PHP. Coba ditaruh di sini. Ini yang jadi masalah. Oke, div-nya biarkan seperti ini. Ini sih masalahnya seperti ini. Nah, gitu ya. Salah pemposisiannya. Memposisikannya itu harusnya T-body-nya setelah tutup PHP ini ya. Jadi ditaruh setelah tutup PHP. Oke, gitu ya. Oke, sekarang sudah oke ya. Nah, ini bisa disorting begini. Sip. Oke. Nah, kemudian di sini bisa download PDF. Yuk. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Seperti tadi yang sudah dibahas.
Nah, tinggal kita coba untuk memasukkan tambah data mahasiswa ini ke sini ya. Nah, ditaruh setelah title, di bawah title di sini ya, di dalam sini untuk tambah datanya. Oke, kita coba ubah dulu untuk ini ya penamanya ya, data mahasiswa gitu ya, data mahasiswa, kemudian tambah datanya kita cut, kita masukkan ke dalam sini. Oke, coba hasilnya seperti apa. Oke, nah di sini ya, kita coba jangan di center, tapi kita posisikan di sini saja, samping. Oke, gini ya. Nah, gini ya. Sip. Jadi nanti ketika tambah data, oke, masuk ke situ. Oke. Ya. Berikutnya form ya. Tapi saya sebelum form ini dulu ya. Apa namanya? Tips and tricks untuk membuat tombol ya. Ini kan masih bentuknya link gitu ya. Ini kurang bagus kalau kita tidak menggunakan tombol. Nah, makanya nanti untuk form saya buat di video part keempat ya. Nanti ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat tombol. Oke, cara membuat tombol, nah, kita katakanlah di sini saya perlu menambahkan tombol, kemudian diedit juga ada tombolnya, dihapus juga ada tombolnya. Ya, caranya adalah yang pertama, rekan mahasiswa bisa buka admin LTE yang online ya. Nah, ini yang versi online-nya. Admin LTE. Nah, yang sini ya. Kemudian ada live preview. Ya, live preview. Nah, kita karena di dalam template ini untuk membuat tabel itu ada kodenya. Gitu ya. Ada kode-kodenya. Nanti rekan mahasiswa bisa lihat kodenya di sini ya, atau kalau icon di sini aja ya sekalian ya. Kodenya, atau di sini juga bisa sebetulnya ya, di tampilan tadi mana UI button ya, button atau tombol. Nah, di sini ada apa namanya jenisnya ya. Ini warna-warni, ini ada kodenya. Kalau primary berarti warna biru seperti ini, secondary dia warnanya abu-abu, sukses warnanya hijau, info warnanya biru agak muda gitu ya, danger warna merah, warning warna kuning gitu ya. Oke, coba saya ingin masukkan tombol primary yang ini ya, yang kecil saja, nggak perlu gede-gede, atau yang ini ya, yang sedang. Oke, yang ini aja deh, yang kecil. Nggak perlu gede-gede ya, kecil aja. Klik kanan, gini ya, klik kanan, kemudian inspect elemen, inspect. Coba lagi, sekali lagi ya, klik kanan, ada tombolnya yang dipilih, kemudian inspect. Oke, setelah di inspect, biasanya kalau menggunakan browsernya Mozilla suka ada di samping, tapi kalau ada yang di bawah juga sama saja seperti ini, seperti ini ya. Kemudian di style ya, kondisikan ininya di style, kemudian scroll ke bawah, kita inspect lagi deh, kita inspect lagi yang small button, inspect. Sorry, bukan style ya, kita masuknya ke HTML.
mana nggak ada HTML. Kalau ini untuk style, kalau biasanya kita source ya, sources. Saya muncul di sini. Oh ini di sini ya, di source tapi ada di pojok banget ini. Kita geser-geser aja ya, seperti ini. Oke, biar kelihatan. Ini tarik ke bawah. Nah ini sih sebenarnya yang penting ya, source-nya biar kelihatan. Jadi ada di source, kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Biasanya kalau yang default nggak perlu disetting sama seperti saya. In specs, nah ini ya, ini button. Nah kemudian klik di sini, edit as HTML nya, klik kiri ya, klik kiri, edit as. Nah kemudian yang perlu dikopikan adalah ini ya, class buttonnya ini. Nah ini kan class buttonnya, ini yang penting. Class buttonnya kita kopikan sampai di sini, sampai kutip ya. Ctrl C, kemudian kita masuk ke dalam sini, lalu di dalam hrefnya kita coba masukkan Ctrl V. Begini ya, button. Bloknya kita hapus saja, nanti kalau blok itu panjang ya. Ya kita coba contohkan ya. Oke sudah, kita masukkan refresh. Nah ini panjang seperti ini ya, tambah datanya. Jadi kita nggak perlu menggunakan blok, jadi non blok saja gitu kan. Button bloknya kita hapus. Button SM itu btn strip SM itu adalah small, ini singkatannya. Oke refresh, ini masih full ya. Kita coba hapus juga btn dan primary. Oke, primary button plus. Oke coba saya lihat yang di sini. BTN ini sama ya, seperti ini ya. Sama tampilannya. Oke ini cuma warnanya sukses ya, karena kita menggunakan yang sukses. Kalau ini primary, ya primary. Kalau primary warnanya biru, tapi ini masih ada di full ini ya, full size. Oke coba saya cek lagi di sini apa permasalahannya sehingga menjadi full size setelah table. Oh ini posisinya jangan di sini ya, atau X, kita taruhnya setelah table saja di sini.
gitu. Button, primary button. Oke, nah gitu ya. Jadi ditaruhnya jangan di setelah div tadi, tapi di setelah table. Oke, klik. Nah, masuk seperti ini ya. Oke, kemudian berikutnya plusnya ini pakai simbol dong ya. Tentunya ketika kita menggunakan simbol, rekan mahasiswa bisa pilih yang di sini ya, di yang admin LTA online-nya. Kalau yang di versi ini nggak ada ya. Ini close saja, nggak ada untuk simbolnya, nggak dilihatkan. Tapi kalau yang versi lama ini ada, makanya dibuka saja yang versi online-nya. Kemudian pilih UI icon. Oke, sebenarnya saya skripnya udah paham ya, ada plus gitu, cuman tinggal tambahkan plus. Cuman di sini rekan mahasiswa perlu tahu ini simbol-simbolnya ya. Nah, simbol-simbol yang bisa ditampilkan di sini ya kan, itu ya ini namanya, bukan image ya. Kalau biasanya kan rekan mahasiswa image, tapi ini nggak perlu menginputkan image-nya, tapi cukup memanggil namanya saja gitu ya. Coba kita mau tambahkan simbol plus. Simbol plus mana ya? Plus. Nah ini ya, simbol plus ini ya. Nah ini nama kodenya adalah va strip plus ya, va strip plus. Gitu. Kita coba masukkan di sini. Nah di sini ya, taruh di setelah ini. Nah gini ya, spasi. Kemudian kurung buka pakai i gitu ya, simbol i, supaya ada kelas di sini ya, supaya kita bisa memasukkan kelas, karena kelas itu adalah atribut, jadi butuh tag ya, tag intinya. Tag intinya saya buatkan menggunakan i, tapi nggak bakal merubah tulisannya, karena kita akan tutup i-nya sebelum tulisan atau penamaan tambah data mahasiswa gitu ya. I kelas sama dengan tadi va plus. Oke, gitu ya. Plus yang di sini kita coba hapus. Kita kasih spasi biar agak renggang. Ini tutup saja spasinya. Kemudian sebelum va strip plus, di sini ada keyword tambahan yaitu va gitu ya. Va dalam kelasnya itu kelas va namanya ya. Kemudian ikonnya adalah namanya va plus gitu. Jadi va spasi va strip plus. Oke, save, kemudian press. Nah, gini ya. Kok namanya beda? Nah, belum tutup kurung. Nah, jadi di sini tutup kurung, kemudian karena kita menggunakan tag i itu kan punya pasangan ya, harus ditutup dengan i lagi gitu sebelum tulisan ya, jadi biar nggak miring tulisannya nanti. Oke, nah gini ya. Nah, di atas ini, nah ini lebih keren kan. Kemudian kita coba kasih BR deh ya, di setelah ininya, biar ada biar ada enter ya, satu kali. Salah, BR nya bukan dari sini, tapi BR nya setelah ini gitu kan. Udah bener kan sebelum. Kita taruh BR nya di sini deh, setelah sebelumnya ada nggak bawahnya. Nggak bisa ya.
Oke, 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 oke. Coba yang di sini ada BR-nya nggak? HR, oke kita gunakan HR deh. HR, jangan BR ya. Sama saja nggak ada masalah ya, nggak ada perubahan. Nah udahlah, seperti ini nggak apa-apa ya, agak nempel posisinya. Oke, kemudian saya pengennya jangan biru warnanya ya, buttonnya di kelas buttonnya kayak saya buat sukses. Saya double, jadi biar warnanya hijau gini. Oke, kemudian edit dan hapus juga sama. Oke, tinggal copy paste saja dari sini kelasnya, kemudian ini. Oke, Ctrl C, kita pastekan di sini. Setelah ini ya, Ctrl V, ini kebanyakan kurungnya. Kemudian di sini saya buat pakai primary gitu ya buttonnya. Kemudian untuk ininya pakai edit ya, bukan plus lagi tapi edit. Kalau di sini edit apa namanya, edit edit juga ya namanya, va edit gitu ya. Kita kopikan va editnya, kita masukkan ke dalam sini, button plus fa plusnya diganti jadi va edit. Oke, refresh. Oke, mantap ya. Kemudian hapusnya kita pakai delete. Delete itu apa ya? Di sini saya coba menggunakan delete atau trash. Nah, trash ya namanya, trash. Pilih trashnya jangan ini ya, pilih yang ini, trashnya yang ini, trash, biar warnanya bagus. Oke, kita masuk ke sini, kemudian kita taruh dulu di sini, atau jangan di copy dulu deh, kita copy yang ini dulu deh, plus button edit C, kemudian di sini kita taruh kita hapus satu, kasih spasi, kemudian di sini jangan edit, kita kopikan yang dari sini ya. Sebenarnya langsung tulis trash saja udah kan, biar nggak ini nggak salah ngopiin. Sip. Oke, refresh. Yuk, tinggal warnanya ya. Kalau biru ya kita pasangannya dengan merah. Merah itu apa tadi, danger ya, danger gitu kan. Refresh. Nah begitu ya, sudah enak kan dilihatnya ya. Gitu, text 1, text 2. Nah ini maksimal 10 ya yang ditampilkan nanti. Ini setiap next apa packingnya itu 10-10. Oke, rekan mahasiswa, lumayan pusing ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jadi intinya rekan mahasiswa nanti apa namanya ya, ngerjainnya pelan-pelan aja, pelan-pelan, nggak perlu buru-buru. Nanti saya juga akan kopikan apa namanya modulnya atau skripnya ya, biar nanti rekan mahasiswa bisa menyesuaikan ya, atau mencocokkan. Intinya jangan copy paste dulu ya, kalian coba sambil ngetik saja yang biasa rekan mahasiswa buat. Oke, terima kasih. Saya Bayu Priyatna, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.